adalah struktur umum dari laporan sebuah laporan audit ya. Tidak harus persis seperti ini, tapi kira-kira strukturnya seperti ini. Ada judul, ada ringkasan eksekutifnya atau abstraknya, ada pendahuluan. Kemudian di situ di pendahuluan itu bisa kita sampaikan tentang latar belakang audit ya. Kemudian gambaran daripada organisasi atau proses yang kita audit. Kemudian tujuan dan lingkup audit ya. Tujuan, kemudian metode dan prosedur audit, temuan audit, kesimpulan dan rekomendasi, dan juga bila memungkinkan di situ ada tanggapan daripada manajemen. Nah, saya coba ingin bahas yang D, E, F, G saja ya, tidak yang A, B, C itu saya rasa sifatnya umum, tidak perlu kita bahas lebih detail lah. Coba kita bahas yang D, E, F, G, tujuan dan lingkup, kemudian juga metode dan prosedur, kemudian juga temuan, kemudian juga kesimpulan. Tujuan audit adalah mengidentifikasi hal spesifik yang ingin dicapai melalui proses audit. Ini tentu saja ditetapkan berdasarkan kebutuhan organisasi atau dari permintaan pemangku kepentingan. Nah, ini bisa berbagai hal ya. Tadi mungkin sudah kita bahas ya di depan ya, tapi ini lebih spesifiknya lagi. Evaluasi kepatuhan memastikan apakah suatu organisasi mematuhi standar, apakah peraturan, apakah mematuhi kebijakan ataupun prosedur-prosedur yang berlaku ya. Jadi setiap audit, baik itu audit pihak pertama, audit pihak kedua, audit pihak ketiga, itu bisa uh, itu adalah mengevaluasi kepatuhan. Ya. Kepatuhan ini bisa jadi patuh terhadap peraturan dari regulasi atau regulator, ataupun patuh kepada peraturan dari buyer, pembeli, bisa juga patuh kepada peraturan yang mereka tentukan sendiri. Ya. Kalau audit internal tentu saja mereka harus patuh pada aturan mereka sendiri. Kemudian penilaian efektivitas pengendalian, menilai sejauh mana sistem pengendalian internal berjalan dengan efektif, ya, dan juga mengidentifikasi area yang perlu dikirimkan ini Pak pagi ini sama. Kemudian pemeriksaan akurasi laporan kinerja. Ini biasanya audit-audit dari sisi keuangan, akuntansi itu tentu saja mengaudit laporan-laporan juga ya. Jadi lapor audit ini bisa saja bukan cuma audit proses sistem, tapi auditnya yang skopnya di manajemen atau skopnya di manajemen sumber daya atau skopnya juga audit keuangan itu juga audit sebenarnya. Kemudian juga bisa untuk mengidentifikasi risiko dan juga rekomendasi, mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi dan memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko tersebut. Kemudian pemeriksaan konsistensi penerapan standar tertentu dan juga pemeriksaan rencana dan realisasi improvement. Bagi kita sebagai lembaga sertifikasi tentu nomor satu ini yang paling penting kita lakukan ya, mengevaluasi kepatuhan terhadap standar peraturan yang berlaku dari regulasi ataupun standar yang diinginkan kita nilai. Kemudian lingkup. Nah, lingkup ini bisa berbagai macam, Ya, ini adalah batasan atau yang terkait dengan area atau lokasi. Itu juga lingkup sebenarnya. Atau terkait dengan fungsi, atau terkait dengan aktivitas yang akan kita periksa, akan kita evaluasi. Jadi itu bisa suatu area. Jadi pada kalau satu area kita tentukan ya area yang diaudit. Itu biasanya ada alamatnya, alamat kantornya kah, alamat pabriknya kah, lokasinya di mana. Kalau hutan juga begitu ya. Hutan kan luas tuh ya. Itu bisa dengan menyebutkan desa ataupun apa istilahnya, kecamatan ataupun kabupatennya di mana ya. Atau bisa juga lingkup itu termasuk pada area atau unit kerja yang akan diaudit. Misalnya unit produksi, pengadaan, sumber daya manusia, pemasaran, dan penjualan. Ini dari sisi area atau lokasi. Tapi bisa juga lingkup itu dari sisi proses, sistem sumber bahan, dan produk ya. Misalnya kalau di VLK itu kan ada ini sumber bahan bakunya dari mana nih? Dari hutan alam atau hutan rakyat atau hutan negara gitu. Karena itu akan berpengaruh kepada eh,
menentukan berapa lama sekali surveillance atau penilikan itu dilaksanakan. Itu juga adalah scope atau ruang lingkup. Ya. Produknya apa? Apakah produknya furnitur atau produknya misalnya apa ya, plywood ya, itu juga adalah scope, masuk dalam scope ya. Atau proses, ini proses apa? Proses pemasaran kah, proses produksi kah, atau proses penjualan kah, itu adalah scope juga. Jadi eh, berbagai macam berbagai macam batasan yang bisa kita untuk menentukan suatu ruang lingkup. Dan satu lagi adalah periode ya. Periode ini bisa 1 tahun, 3 bulan, 6 bulan, atau berbagai macam. Jadi umumnya itu. Jadi ada area ataupun proses dan suatu periode waktu. Nah ini tentu saja perlu kita tentukan. Kalau di audit ISPO tentu saja ini skupnya misalnya ini apakah kebun saja, kemudian pabrik saja, atau kebun dan pabrik. Itu juga skup ya, karena prosesnya memang berbeda-beda. Kemudian areanya ada di mana, ya. Kemudian areanya itu satu hamparan atau berbagai desa, ya, di berbagai desa. Nah itu juga adalah scope. Kemudian itu juga bisa scope itu bisa ini eh, perusahaan atau kebun masyarakat gitu ya, atau kebun rakyat. Itu juga termasuk scope. Kemudian untuk pengumpulan data itu berbagai macam cara ataupun mengumpulkan bukti-bukti objektif istilah lainnya ya. Bukan bukti-bukti objektif ini. Pertama adalah dengan wawancara. Wawancara dengan siapa? Wawancaralah dengan orang yang memang relevan gitu ya. Jangan sampai orang yang tidak relevan atau orang yang tidak berwenang di situ. Karena kalau bukan orang yang relevan atau orang yang berwenang, maka data yang kita kumpulkan, informasi yang kita kumpulkan nanti bisa tidak valid ya, tidak valid. Misalnya ada orang yang kita wawancari, dia menjawab, tapi setelah lama kita baru tahu bahwa dia sudah tidak di situ lagi gitu ya. Misalnya dia sudah dipindahkan ke bagian lain ya. Jadi dia menjawab dengan data-data lama. Nah, tentu saja ini belum tentu bisa kita gunakan datanya. Jadi bisa berbagai macam wawancara ini dengan karyawan kah, dengan manajemen kah, atau dengan supervisor, dengan kepala bidangnya, kepala divisi dan berbagai macam, atau mungkin pemangku kepentingan, atau bahkan beberapa audit itu juga melibatkan pemangku kepentingan yang bukan hanya unit manajemen atau organisasi yang kita audit saja ya. Mungkin juga kita harus melakukan wawancara dengan pemerintah ya, dengan mungkin dengan perangkat desa atau mungkin juga dengan eh, masyarakat di sekitar atau mungkin juga dengan supplier dan sebagainya ya. Nah, wawancara ini adalah salah satu cara yang paling memudahkan auditor untuk mengumpulkan data, mengumpulkan bukti, mengumpulkan informasi. Tentu saja, ya setiap wawancara itu harus Bapak akhiri dengan show me. Nah, gitu ya. Setelah dia ngomong kemana-mana, show me. Nah, lihat kan buktinya mana, tunjukkan kepada saya gitu ya. Kemudian observasi langsung, jadi bisa bisa kita mengamati langsung apa yang dipraktikkan atau bahkan observasi langsung itu bisa juga Bapak Ibu meminta mereka memperagakan apa yang menjadi concern kita ya, memperagakan. Kemudian pemeriksaan catatan dan dokumen, laporan produksi kah, catatan pendidikan kah, atau dokumen-dokumen lain atau hasil audit internalnya ya. Kemudian dokumen yang diperiksa ini mungkin juga ada kontrak, inventarisasi, laporan produksi, dokumen perencanaan, berbagai macam lah ya. Mungkin juga ada laporan pelatihan, ataupun dokumen-dokumen yang terkait dengan kompetensi personel, laporan QC, penjualan, laporan dari gudang, dan segala macam ya. Nah, cara lain yang mungkin ini mungkin jarang dilakukan ya, karena cukup butuh waktu yaitu the questionnaire dan survei. Questionnaire dan survei dapat disebarkan pada karyawan atau pihak terkait yang untuk mengumpulkan data dalam skala yang lebih besar. Atau bisa juga seperti ini kita kita bikinkan questionnaire atau bikinkan suatu formulir yang mana mereka harus mengisi dulu gitu ya. Itu juga adalah cara untuk kita mendapatkan informasi dan data. Dan tentu saja
cara-cara ini harus seefektif dan seefisien mungkin. Kenapa efisien? Ya, karena Bapak Ibu sebagai auditor tentu saja dibatasi oleh waktu, ya waktu. Tidak bisa kita berlama-lama mengumpulkan data itu. Nah, ini adalah lingkup audit ini bisa kita tuliskan juga di laporan atau harus kita tuliskan di laporan. Untuk metode pengumpulan data juga kita sampaikan di laporan, ya. Mana yang kita gunakan. Kemudian ada untuk teknik verifikasi. Tadi kan kita mengumpulkan data, bisa melalui wawancara, bisa melalui pengamatan dokumen ataupun rekaman, ya. Kemudian juga bisa melalui observasi. Tapi untuk memastikan bahwa data itu akurat dan andal, tentu saja kita perlu suatu teknik untuk memverifikasi, ya, untuk mengecek, cross check, ya. Pertama adalah rekonsiliasi atau cross check, ya. Kita membandingkan dua data, dua atau lebih sumber data yang berbeda untuk memastikan sesuainya, ya. Misalnya membandingkan laporan penjualan dengan catatan pembelian. Ini tentu saja di VLK perlu nih, ya, laporan produksi dengan laporan barang masuk atau bahan baku masuk, kemudian rendemennya berapa untuk menentukan apakah cocok nih, ya, antara bahan baku yang masuk dengan produk yang dihasilkan. Itu namanya cross check. Kemudian juga pengujian ulang, performance, ya. Kita bisa mengulang langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan oleh pihak yang diaudit atau auditi untuk memastikan akurasi proses. Misalnya kita hitung ulang nih jumlah persediaan untuk memastikan hasil yang catat sesuai dengan kode fisik. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan hitung catatannya berapa nih yang di gudang. Misalnya barang ini ada ditulis di gudang 97. Kita cek di gudang, ya, hitung benar nggak 97. Mungkin bukan ngitungnya satu-satu, ya, mungkin kelompok-kelompok, sehingga sehingga bisa kita pastikan, oh, jumlahnya sekian, benar sesuai macam catatan. Kadang juga ada catatan manual di kertas, kemudian ada catatan yang di komputer. Itu juga mungkin kita bisa pastikan cocok nggak, ya, antara yang ada di lapangan, ada yang di laporan tertulis manual, ataupun yang di sistem komputernya. Kemudian teknik berikutnya adalah konfirmasi eksternal. Auditor mengkonfirmasi informasi dengan pihak ketiga, misalnya dengan pemasok kah, dengan pelanggan kah, untuk kita bisa memverifikasi kebenaran informasi yang diperoleh dari pihak internal. Ya, bisa saja ini dilakukan, ya. Ini yang dilakukan di ISPO juga seperti itu, ya. Kita mengkonfirmasi dengan para pemasok, dengan pemerintah, ya, atau instansi-instansi terkait, ya, dengan pihak dengan pihak pemerintah daerah setempat, gitu, ya. Kemudian menganalisis suatu data, mengidentifikasi pola ataupun mungkin ada anomali, ya, menunjukkan skor atau ketidaksesuaian. Ini adalah berbagai cara kita memverifikasi suatu informasi ataupun suatu data. Jadi kita uji kebenaran logisnya, ya. Kemudian juga bisa kita lakukan pengujian substantif. Auditor menguji sampel transaksi tertentu untuk memastikan transaksi itu valid, sah. Nah, tentu saja eh, Bapak Ibu mungkin tidak perlu mengambil semua informasi, semua data, ya. Mungkin itu perlu dilakukan secara sampling, atau mungkin beberapa harus harus dilakukan secara populasi. Tapi tentu saja kita punya punya keterbatasan waktu, ya. Keterbatasan waktu yang mana memang harus sampling, atau bahasa lainnya kita sebut sebagai uji petik. Nah, teknik verifikasi ini juga bisa Bapak Ibu sampaikan di dalam laporan, ya. Yang mana yang Bapak Ibu gunakan? Gunakan semuakah atau beberapa? Atau mungkin ada bahasa lain untuk menggambarkan ini. Silakan saja. Kemudian temuan audit. Temuan audit ini pertama yang saya maksud di sini adalah temuan-temuan yang negatif, temuan-temuan yang atau bahasa lainnya yang tidak sesuai atau non-conformity. Conformity. Ini ada panduan secara umum yang kita sebut saja sebagai PLOR, atau PLOR ini adalah suatu singkatan dari problem, location, objektif, dan reference, ya. Jadi dalam temuan ketidaksesuaian atau non-conformity, ya, atau opportunity for improvement, itu Bapak Ibu bisa sampaikan problem, location, objektif, dan reference. Nah, ini untuk laporan-laporan audit kita umumnya menggunakan ini, ya, menggunakan atau ada mekanisme untuk kita menuliskan suatu laporan ketidaksesuaian. Ya. Problem itu adalah masalah atau penyimpangan yang ditemukan.
Penyimpangan itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kriteria audit. Itu kita sebut sebagai problem. Jadi Bapak Ibu di sini bisa menjelaskan ketidaksesuaian yang ditemukan selama audit. Kemudian deskripsi masalah harus fokus pada fakta yang terdapat ketidaksesuaian dengan kriteria audit tersebut. Sedapat mungkin di problem ini satu ketidaksesuaian itu mengacu pada satu kriteria saja. Jadi jangan berbagai kriteria kita cantumkan dalam satu ketidaksesuaiannya. Satu saja, satu kriteria. Nah itu satu problem. Mungkin saja satu problem itu meliputi berbagai kriteria, mungkin saja ya. Tapi upayakan satu problem itu memang satu kriteria saja. Kemudian juga kita sampaikan atau informasikan atau ada informasi dalam laporan kedisiplinan tersebut lokasinya di mana. Lokasi ini bisa berupa lokasi alamat, lokasi posisi atau area atau departemen ya atau divisi yang ditemukannya problem tersebut atau proses di mana itu kita temukan problem tersebut di mana. Ini penting untuk bisa kita auditi juga tahu ataupun bisa melakukan tindakan perbaikan di sana ya karena harus spesifik nih ya apakah itu di produksi apakah penjualan atau di gudang bahan baku atau di proses apa ya atau di lokasi mana. Nah, itu harus kita sampaikan dalam laporan ketidaksesuaian. Ini tentu saja untuk audit-audit yang memiliki atau menetapkan suatu mekanisme adanya laporan ketidaksesuaian. Objektif temuan harus berdasarkan fakta ya. Setiap temuan-temuan itu harus berdasarkan fakta. Ini kalau fakta ini sebenarnya bukan temuan negatif saja, temuan positif juga harus berdasarkan fakta. Jadi sudah kita bahas, ini adalah dokumen, data, informasi, hasil observasi, atau hasil dari kita mengumpulkan data tadi, ya, yang termasuk yang sudah kita verifikasi, akurasi, dan juga validitas daripada data tersebut. Kemudian yang berikutnya yang kita cantumkan itu adalah reference atau dokumen sebagai kriteria audit. Kata kunci di sini kriteria audit. Ya. Apakah itu standar, apakah itu peraturan menteri, apakah itu peraturan pemerintah, ataupun bahkan SOP atau IK yang ada yang mereka berlaku. Nah ini tentu saja harus kita sepakati di awal ya. Yang menjadi kriteria audit itu apa? Jadi kriteria audit itu apa? Kalau misal VK, PHPL udah jelas ya, Permen 98, 95 gitu kan. Nah, itu menjadi dasar atau menjadi kriteria audit. Nah, itu kita cantumin. Saya rasa dalam laporan, kayak saya udah cek laporan-laporan kita ini udah sebagian besar memang sudah memasukkan unsur-unsur ini. Kemudian menjaga objektivitas transaksi, objektif menyampaikan fakta berdasarkan bukti ya. Nah, ini bagaimana kita menulis suatu laporan ya. Apa yang perlu kita jaga. Daripada kita menyatakan, misalnya Departemen Produksi tidak profesional dalam menangani dokumen. Kelihatannya kalimatnya oke ya, kalimatnya oke. Tapi ini tidak ada datanya, tidak ada datanya. Nah itu baiknya kita sebutkan secara spesifik lagi. Ya. Misalnya begini, 50 sampel dokumen, dari 50 sampel dokumen ternyata terdapat 15 tidak terasip. Nah, itu kan memang ada datanya, ada yang spesifiknya. Ya. Ini penting, Bapak Ibu, penting. Kenapa kita harus floor dan juga menyampaikan data-data tadi untuk menghindarkan debat pada saat kita menyampaikan temuan di closing ya. Sering terjadi pada saat closing kalau kita menyampaikan temuan itu debatnya panjang. Kenapa? Karena kita tidak memegang prinsip-prinsip ini gitu ya. Kemudian menggunakan bahasa netral, misalnya pernyataan pengelolaan sangat buruk. Nggak usah kita sebut pengelolaan sangat buruk atau pengelolaan amburadul misalnya ya. Kita sebut saja pengelolaannya tidak sesuai dengan prosedur. Prosedur apa? Sebutin prosedurnya. Prosedur A, prosedur B, prosedur C. Ya. Nah ini adalah cara-cara kita menulis suatu temuan-temuan. Fokus pada fakta atau proses, pada sistem dan juga, tapi bukan pada individu. Karyawan X misalnya ya, karyawan X gagal memenuhi standar. Pada mengatakan itu lebih baik kita bilang proses verifikasi belum dijalankan sesuai dengan prosedur. Seperti itu aja, netral aja ya, hampir sama lah seperti yang dia. Netral aja, ya nggak usah kita kasih kalimat-kalimat atau kata-kata yang
yang mungkin di situ mengandung suatu bahasa-bahasa yang emosional atau yang bisa bisa menyebabkan orang emosi gitu ya, atau menilai individu ini ya. Ini individu yang dinilai karyawan A gagal memenuhi standar. Nah, karyawan atau karyawan A tidak kompeten. Nah, gitu ya. Lebih baik kita sebutkan saja faktanya seperti apa yang dilanggar. Kemudian kita dalam menyampaikan laporan juga perlu proporsional ya. Teman-teman kecil sebaiknya tidak disajikan secara berlebihan dan tapi isu-isu besar juga mendapatkan penekanan yang sesuai. Ada beberapa mekanisme yang menentukan ini temuan minor, temuan observasi, temuan major ya. Ada juga yang tidak pakai itu. Temuan kecil yang mendapat tidak signifikan dapat dilakukan secara ringkas dalam bagian laporan atau rekomendasi minor ya. Sementara yang temuan besar ini kita lebih rinci lagi. Kemudian pada setiap audit ya, kita beri kesempatan untuk klarifikasi. Jadi sebelum kita menulis laporan, auditor dapat melakukan diskusi dengan auditor untuk mengkonfirmasi dan juga mengklarifikasi temuan. Atau kita bisa ketemu juga dengan manajemen atau perwakilannya untuk minta masukan atau klarifikasi atas area yang mungkin saja itu membutuhkan penjelasan tambahan. Dan sampai pada saat closing nanti kita sampaikan, dibilang, oh itu ada Pak, buktinya ada Pak. Jadi memang sebelum daripada kita menuliskan laporan, ya, laporan audit ataupun laporan ketidaksesuaian, kita perlu klarifikasi terlebih dahulu. Kemudian dokumentasi yang transparansi melibatkan pencatatan yang jelas ya, tentang bagaimana kita mengumpulkan data, prosedur, verifikasi, kemudian juga alasan kita pengambilan kesimpulan. Nah, ini beberapa saran untuk teknis penulisan yang efektif ya. Mungkin sebagian sudah kita bahas, tapi ini ada beberapa contoh yang bisa kita pakai sebagai referensi lah. Menggunakan kata-kata yang jelas dan spesifik ya, sehingga pembaca juga memahami maksud daripada setiap temuan dan rekomendasi tersebut. Hindari juga kata-kata yang terlalu umum atau yang bisa menimbulkan interpretasi berbagai macam. Misalnya kita hindarilah penggunaan kata sering atau kadang-kadang atau eh, seperti itulah ya. Kita lebih baik kita gunakan yang kuantitatif ya. Makanya kalau kita mengaudit ya hitung aja. Temukan 20 dari 50 sampel itu lebih baik daripada kita bilang kadang-kadang sampelnya tidak sesuai. Nah, kadang-kadang terjadi ketidaksesuaian. Nah, lebih baik kita sebutkan saja ataupun boleh saja kita menyampaikan kata kadang-kadang tapi sampaikan juga datanya gitu ya. Kemudian kita menggunakan bahasa atau kata-kata yang bersifat efisional dan menghakimi. Ya, misalnya kata-kata seperti buruk, lalai, atau tidak kompeten. Ya, ini sebaiknya kita hindari untuk menghindari atau mengesankan subjektivitas dan biasnya. Kemudian kita bisa gunakan kata-kata yang lebih mencerminkan fakta ya, seperti misalnya proses yang buruk, kita ganti proses yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, sedapat mungkin Bapak Ibu sebutkan prosedurnya apa, prosedur apa, judulnya apa, nomor berapa, revisi nomor berapa. Ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan istilah teknis secara tepat. Misalnya ya, eh, dan konsisten ya, tepat dan konsisten. Tapi kita upayakan, kita pastikan bahwa itu memang dimengerti ya, oleh pembaca laporan. Jika diperlukan juga sertakan definisi. Nah, bisa juga kita tambahkan definisi dalam laporan ini. Misalnya material image statement. Apa ini? Material image statement ini apa? Belum tentu semua orang bisa memahami ya. Kemudian proses verifikasi internal apa itu? Ya, mungkin kalau memang diperlukan definisi, nggak apa-apa. Kita bikin definisi dalam laporan audit. Pemilihan kata yang netral, ya, jadi kita sampaikan temuan dengan bahasa netral supaya tidak memberikan kesan negatif ya. Misalnya departemen ini gagal, departemen ini belum memenuhi standar. Ya. Kemudian gunakan kalimat yang ringkas dan langsung. Kita menghindari penggunaan kata-kata yang berlebihan yang tidak memberikan informasi tambahan. Sampaikan temuan secara padat
tanpa mengorbankan kejelasan. Misalnya, ditemukan bahwa prosedur kontrol tidak diterapkan pada transaksi bulanan. Ya, bisa juga kita sebutkan itu adalah lebih ringkas ya. Kalau mu- mungkin juga kita akan menyampaikannya setelah proses audit dilakukan diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan prosedur kontrol pada transaksi yang dilakukan setiap bulan. Kelihatannya sih oke, tapi kalimat ini sebenarnya masih bisa kita ringkas lagi. Ya. Jadi menjadi ditemukan bahwa prosedur kontrol tidak diterapkan pada transaksi bulanan. Itu lebih ringkas dan lebih jelas ya. Pilih kata yang menggambarkan tingkat kepentingan. Ya, gunakan kata-kata yang tepat untuk mengkomunikasikan tingkat kepentingan atau urgensi daripada temuan tersebut. Misalnya, gunakan kata signifikan atau material untuk temuan yang dapat besar, atau minor, atau ringan, atau major, gitu ya. Ya, seperti itu deh. Ya, temuan ini dianggap signifikan untuk membutuhkan tindakan perbaikan segera. Misalnya seperti itu. Ini untuk menampakkan, menggambarkan tingkat kepentingan atau tingkat risikonya atau tingkat seberapa besar dampak daripada temuan tersebut. Kemudian kita upayakan konsisten dalam penggunaan istilah, gunakan istilah yang sama untuk konsep atau elemen yang sama sepanjang laporan. Konsistensi ini perlu membantu, ini sangat membantu untuk menghindari kebingungan ya. Jika kita misalnya kita menggunakan istilah pengendalian internal, gunakan terus istilah itu, jangan diganti lagi kontrol internal atau kontrol operasional. Maksud kita sebenarnya pengendalian internal itu, tapi kita gunakan istilah-istilah lain. Nah, usahakan ini istilah-istilah itu kita gunakan secara konsisten. Seperti tadi di awal saya sebutkan, misalnya kita menggunakan kata audit, ya. Kata audit aja kita gunakan, bukan asesmen, bukan verifikasi, bukan penilaian, tapi audit. Atau kita sudah menggunakan kata penilaian, udah gunakan saja kata penilaian sepanjang laporan tersebut. Ada beberapa kesalahan umum dalam penulisan laporan audit ya. Ini sama seperti yang sudah kita bahas di awal, menggunakan kata-kata emosional atau objektif, misalnya buruk, lalai, tidak tanggung jawab, dan sebagainya ya. Kata-kata ini kan bisa menunjukkan opini kita. Nah, itu yang perlu kita hindarkan. Misalnya, Departemen Produksi sangat lalai, atau Departemen Produksi belum sepenuhnya sangat lalai dalam penggunaan bahan baku. Nah, itu bisa kita sampaikan secara netral, Departemen Produksi belum sepenuhnya mengikuti prosedur pengolahan bahan baku nomor sekian, ya, revisi nomor sekian. Kadang-kadang kita menggunakan kata-kata yang terlalu berlebihan dalam menggambarkan temuan-temuan kecil, ya. Sistem inventarisasi sangat kacau, wah, dan tidak dapat diandalkan. Ini nggak usah nulis seperti ini ya, jangan. Kita hindarkan sedapat mungkin kita hindarkan. Kita bisa menyampaikan temuan tersebut, misalnya ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam pencatatan inventaris yang dapat mempengaruhi akurasi laporan misalnya. Menggunakan generalisasi seperti selalu, sering, jarang ya, tanpa bukti kuantitatif. Ini sudah kita bahas tadi, tapi yang benarnya seperti apa, tapi ini dari sisi kalau itu salah gitu ya. Staf selalu tidak memenuhi kebijakan perusahaan organisasi. Nah, selalu itu apa? Dari 50 sampel yang diperiksa, kita temukan ada 10 sampel tidak memenuhi kebijakan. Misal seperti itu. Jadi lebih faktual ya. Kemudian kita hindarkan kesalahan umum itu bisa juga karena menggunakan bahasa yang menyalahkan, menunjukkan kesalahan individu atau departemen tertentu. Ini bisa bisa menimbulkan bias ya dan merusak hubungan secara profesional. Nah, laporan audit itu sebaiknya fokus pada masalah sistem, bukan pada orang atau kelompok orang atau departemen tertentu gitu ya. Misalnya begini, ini kepala departemen gagal memantau kepatuhan sistem, kepatuhan tim terhadap SOP. Ini adalah suatu kesalahan kalau kita menulis laporan seperti itu. Proses yang bagusnya seperti apa? Proses pemantauan kepatuhan terhadap SOP belum berjalan optimal. Ini masih bisa lebih bagus lagi, optimalnya seperti apa gitu ya. Kita sampaikan lagi yang lebih baik. Bisa. Tapi yang penting kita hindarkan menyebutkan kepala departemen gagal kalau atau kepala departemen lalai gitu ya. Itu kita hindarkan. Kemudian kesalahan umum lainnya adalah menggunakan kata-kata yang ambigu atau yang memiliki makna ganda atau berbagai interpretasi terhadap kata-kata tersebut ya. Misalnya, manajemen kurang mendukung implementasi.
Nah, itu kan menimbulkan pertanyaan, ya, kurang mendukung ini seperti apa, implementasinya apa. Lebih baik kita sebutkan misalnya ditemukan bahwa sumber daya apa, sumber daya keuangan, sumber daya sarana prasarana yang dialokasikan untuk implementasi belum memadai, misalnya. Kata-kata belum memadai ini juga masih bisa ya kita kita sampaikan lagi secara objektif apa ini kita maksud sebelum memadai tersebut. Kemudian kesalahan umum berikutnya adalah menggunakan kata-kata yang membandingkan secara tidak adil. Menggunakan bahasa yang seolah-olah membandingkan suatu departemen dengan departemen lain. Departemen ini ternyata lebih lambat dalam merespon dibanding departemen yang lain. Nah, atau departemen pemasaran ini lebih lambat merespon dibanding departemen misalnya produksi. Itu sama seperti kita menyalahkan kepala departemen tadi ya. Itu bisa kita tulis misalnya waktu respons. Sebutkan respon apa dari departemen rata-rata sekian hari. Lebih lama dari target. Jadi ada intinya sini sedapat mungkin kita ada data-data kuantitatif gitu ya. Laporan yang terlalu panjang ini juga bisa menyebabkan ada informasi-informasi mungkin nggak relevan sehingga itu maka bahkan mempersulit ya, pembaca menemukan poin-poin pentingnya. Misalnya ya, memasukkan semua data mentah dimasukkan semua itu nggak perlu. Kemudian memberikan penjelasan yang berulang. Nah, ada beberapa laporan saya lihat menulis satu informasi berulang kali. Nah, ini mungkin perlu kita review ya. Apakah perlu kita menulis itu berulang-ulang? Menceritakan konteks atau latar belakang yang terlalu panjang. Bagaimana kita mengatasinya? Berdasarkan temuan utama, jadi kita fokus pada temuan yang paling relevan dan signifikan ya. Kita sampaikan secara ringkas. Nah, jika ada tambahan data, itu bukan masuk ke dalam batang tubuh inti daripada laporan, tapi kita sampaikan sebagai lampiran. Kemudian gunakan subjudul dan juga ringkasan, membantu menavigasi laporan. Artinya membantu orang untuk secara cepat mau pengen tahu tema apa yang mau dia cari. Nah, itu pakai subjudul ya. Misalnya tentang proses produksi, misalnya tentang proses di gudang atau proses di pembelian. Nah, itu ada subjudulnya. Itu akan lebih cepat orang atau pembaca untuk mencari apa yang diinginkannya. Ataupun kita sertakan suatu ringkasan eksekutif atau ringkasan atau ya ringkasan. Hindari pemulangan, periksa laporan memastikan tidak ada pemulangan informasi yang tidak perlu. Ini sama seperti yang tadi di atas ya. Ada beberapa informasi-informasi yang kita ulang-ulang, merasa tidak perlu. Jadi itu akan membuat laporan terlalu panjang jadinya. Panjang tapi tidak perlu, informasi yang tidak perlu karena berulang. Tapi laporan juga jangan terlalu ringkas karena akan informasinya tidak cukup. Sehingga pembaca atau ya yang membutuhkan laporan ini sulit untuk memahami konteksnya, temuannya, rekomendasinya. Jadi pembaca tidak yakin dengan kesimpulan rekomendasi karena kurangnya bukti ataupun detail yang mendukung. Apa kesalahan umumnya? Mengambilkan penjelasan detail yang diperlukan, seperti metodologi audit, bukti-bukti pendukung, kemudian tidak menyebutkan kriteria dan penyebab dampak daripada temuan, kemudian menyusun rekomendasi yang terlalu umum tanpa memberikan langkah-langkah konkret. Ini adalah suatu kesalahan umum kalau laporan itu terlalu ringkas. Jadi bagaimana kita mengatasinya? Ya, jelaskan temuan itu dengan cukup detail, tapi tidak terlalu detail juga gitu ya. Kemudian yang penting juga sampaikan bukti-buktinya, ya apa yang menjadi bukti kita menyampaikan laporan tersebut. Sampaikan, kemudian susun rekomendasi secara lebih spesifik, bukan yang umum. Baik, itu yang ingin saya sampaikan. Nah,